Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian semuanya, subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Video tutorial yang saya akan berikan hari ini adalah cara mengatasi error unexpected store exception di Windows 11, 10, 8, dan Windows 7. Jadi semua Windows ini ya. Kebetulan saya sedang menggunakan Windows 11. Apakah teman-teman hari ini, sekarang ini mengalami hari yang kurang mengenakan, menyesakan, hari yang kurang beruntung karena kamu sedang mengalami salah satu jenis blue screen yang namanya unexpected store exception yang sedang menghantam kamu punya laptop atau komputer. Kamu nggak perlu khawatir, mudah-mudahan dengan kamu menontonnya video ini saya bisa membantu mengatasi yang namanya unexpected store exception. Mau tahu caranya? Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan, sebelum saya berikan cara untuk mengatasi yang namanya unexpected storage exception ini, saya ingin meminta kepada kalian semuanya yang baru mendapatkan channel saya, yang baru menonton video saya, please subscribe, bantu saya kembangkan channel saya. Kalau kamu sudah subscribe nih, jangan lupa dong tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Kalau kamu like dengan video saya ini nanti, beri saya like. Kalau nggak suka, ya nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya like. Oke, rekan-rekan sekalian, unexpected store exception error atau error ini, error blue screen ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, bisa karena software atau hardware yang rusak. Yang kedua, bisa juga karena hard disk kamu yang korup. Dan yang ketiga, ini nih, yang paling sering sekali, driver kamu sudah usang. Terutama driver yang menyangkut dengan kartu grafis. Kamu nggak pernah mengupdate driver tersebut ya. Sekarang mari kita bahas satu persatu cara mengatasinya. Unexpected store exception ini kamu bisa atasin yang pertama dengan cara coba kamu update Windows 10 kamu update Windows 11 kamu. Bagaimana dengan Windows 8? Kamu update juga. Windows 7 ini yang bermasalah. Jadi Windows 7 itu kan sekarang sudah tidak didukung ya. Tetapi kalau misalnya kamu nggak bisa lagi untuk mengupdate, kamu silakan ya tonton sampai habis ini, masih ada, akan saya berikan 9 cara ya, masih ada 8 cara. Update itu caranya gimana? Tentu saja gampang ya. Kamu tekan saja Windows logo plus I, ini setting. Ini saya menggunakan Windows 11 ya, sama saja kok semuanya. Lalu update Windows. Kita lihat sini ya, you are up to date. Last check itu hari ini, today 22.46. Sekarang ini adalah 23.16. Kita cek lagi ya, sekitar kurang lebih 30 menit yang lalu kita cek ya. Setelah saya cek kurang lebih sekitar 5 detik ya. Oke, last check today 23.16, 23.16. Sekarang 23.16. Oke, jadi itu yang pertama ya, update Windows kamu. Setelah kamu mengupdate Windows kamu, lalu ternyata kamu masih mengalami hal tersebut, yakni error, ya unexpected store exception. Maka kita maju kepada cara yang kedua. Coba kamu uninstall kamu punya antivirus. Ya, kalau kamu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Saya pribadi saya tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga atau aplikasi antivirus pihak ketiga. Misalnya ya, kamu menggunakan Avast kah, Bitdefender kah, Kaspersky kah, AVG kah. Kamu uninstall dulu, kemudian kamu install ulang. Karena itu biasanya salah satu penyebab daripada unexpected store exception. Jadi itu cara yang kedua. Uninstall dan reinstall kembali kamu punya antivirus. Mari kita menuju kepada cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu coba cek hard disk kamu. Ya, jangan sampai hard disk kamu itu bad sector kah, atau hard disk kamu itu sudah mengalami yang namanya kerusakan kah, atau ada sesuatu yang aneh di hard disk kamu. Caranya gimana? Kita ambil cara yang termudah saja ya. Jadi kamu masuk ini disk PC. Kamu buka aja ya, terutama lokal disk-nya ya. Jadi kamu klik kanan, lalu kamu, karena ini menggunakan Windows 11, kita masuk ke properties. Di properties ini kamu menuju kepada tools, ini tools ya, alat-alat. Kemudian kamu cek, kita cek sekarang ya, kita cek sama-sama. Kamu bisa lihat ya, you don't need to scan this drive. Kamu nggak perlu scan drive ini. Kenapa? We haven't found
any errors on this drive. Kami tidak menemukan satu error pun di hard disk ini. You can still scan the drive for errors if you want to. Kamu masih bisa men-scan-nya kalau kamu mau. Oke, kita scan aja nggak apa-apa ya. Dia cukup bilang lama ini. Dari 25 menit ke berapa? 24 langsung menjadi beberapa second. Oke, your drive was successfully scanned. Drive kamu, hard disk kamu telah sukses di scan. Windows successfully scanned and no errors were found. Tidak ada satu error pun yang ditemukan. Kita close aja. Itu cara yang ketiga, cek hard disk kamu. Sekarang setelah kamu mengecek hard disk kamu, ya, maju kepada cara yang keempat, matikan fast startup dan sleep feature-nya. Jadi startup-nya kamu matikan. Caranya gimana? Kamu masuk kepada control panel. Ini control panel saya sudah siapkan ya. Kemudian kamu masuk power options. Kamu masuk kepada choose what the power buttons do. Nah, kemudian kamu masuk sini ya. Change settings that are currently unavailable. Rubah settingan yang tidak tersedia. Jadi kita akan masuk kemari nih. Jadi ini gray out ya. Ini nggak bisa dicentang, nggak bisa diklik-klik. Jadi kita masuk kemari. Nah, setelah itu ini fast startup-nya ini kamu matikan. Jadi kalau bisa juga sleep-nya kamu matikan. Tapi yang paling utama sebetulnya ini ya, yang fast startup. Setelah itu kamu save changes, kamu save ya, simpan perubahannya. Sekarang, mari kita maju kepada cara yang kelima. Setelah kamu mematikan fast startup kamu, sekarang coba kamu uninstall, kamu copot aplikasi yang baru saja kamu install. Di samping aplikasi juga, mungkin kamu baru saja mengupdate driver kamu dan itu tidak cocok. Jadi kamu copot dulu apakah itu driver yang kamu baru install ataupun aplikasi yang kamu baru install. Kenapa? Karena biasanya aplikasi yang kamu baru install itu atau kamu baru pasang itulah yang mengakibatkan yang namanya unexpected store exception. Jadi caranya gimana? Kamu masuk saja kepada control panel lagi. Kalau kamu menggunakan ini control panel saya sudah siapkan ya. Masuk kepada ini program and features, lalu kamu cari yang mana kira-kira yang baru saja kamu install. Caranya itu, kamu lihat sini, ini tanggal 3 bulan 8, ini ada Premiere Pro, berarti ini yang paling terbaru sekali. Jadi kamu pakai yang ini. Tapi saya yakin kok kamu pasti ingat yang mana yang terakhir kali, yang paling baru sekali kamu install. Itu copot dulu aja. Jangan sampai itu yang menyebabkan error unexpected store exception. Oke, itu cara yang kelima. Sekarang mari kita menuju kepada cara yang keenam. Cara yang keenam itu ya, jadi cobalah kamu sekali-kali ya remove, kayak hapus temporary file kamu. Ya, jangan sampai kamu nggak pernah menghapusnya. Kamu bisa lihat ya, recycle bin saya itu bersih. Jadi untuk menghapus temporary file itu kamu masuk saja ya, keran Windows logo plus R. Saya kasih ke tengah. Ya, ini shortcutnya Windows logo plus R ya. Kemudian kamu tuliskan saya temp, TEMP, ini temporary ya. Kamu oke kan? Nah, di sini ada beberapa ya, ada 15 item ini temporarinya. Lalu kamu select all. Kemudian kamu boleh lewat sini, boleh lihat kanan juga boleh ya. Kamu lalu delete ya. Yang nggak bisa jangan paksakan. Kenapa? Biasanya kalau yang nggak bisa ini berarti kamu sedang pakai. Jadi biarkan saja. Kenapa? Ini kan sudah ada nih sini nih ya. Yang tadi kan kosong. Kamu bisa lihat ada beberapa di sini. Oke, itu jangan lupa ya. Jadi hapus temporary file kamu. Nah, sekarang cara yang ketujuh ini penting sekali juga. Coba matikan file history-nya. Ya, jadi kalau kamu siapa tahu ya tiba-tiba saja file history kamu itu on, sekarang giliran kamu untuk mematikannya. Ya, siapa tahu dia on ya. Caranya gimana? Kembali lagi kita masuk control panel. Kali ini saya tulis aja di sini ya supaya kamu nggak bosan. Oke, control panel sudah ada. Kemudian kamu cari ini file history ini ya. Ini file history. Kamu klik ini. Kamu lihat ini file history-nya off ya. Kalau dia on, ini kan mati nih. Kalau saya pencet ini turn on berarti dia akan nyala. Nah, kalau dia on, misalnya di sini file history is on, kamu turn off. Oke, jadi kebalikannya. Karena di sini off, maka di sini turn on. Nah, karena dia sudah off, berarti kamu nggak perlu lagi matikan. Kecuali di sini on, baru kamu turn off. Jadi itu cara yang ketujuh ya, matikan file history-nya. Sekarang, kalau kamu sudah matikan file history, sekarang kita maju kepada cara yang ke-8. Cara yang ke-8 itu adalah
kamu gunakan yang namanya high performance. Ya, kebetulan di sini saya menggunakan Intel NUC 11 ya. Jadi ini semacam komputer mini, bukan semacam komputer mini, ini komputer mini emang. Jadi kamu masuk power option kembali. Kita masuk kembali ke control panel, masuk ke power option. Di sini kalau untuk komputer mini itu cuma dua pilihannya, balance sama high performance. Kalau kamu menggunakan laptop, karena saya biasa menggunakan laptop ya, itu ada 3 ya. Bahkan ada 4, ada power shaping, ada balance, ada yang penghemat juga dan lain sebagainya. Jadi kamu pilih high performance. Kinerja yang tinggi, maksudnya agar laptop kamu berjalan dengan cepat. Jadi jangan lupa. Jadi itu cara yang ke-8. Gunakan yang namanya high performance di laptop ataupun komputer kamu. Sekarang mari kita menuju kepada cara yang paling pamungkas. Cuman caranya ini agak sedikit beresiko kalau nggak kamu biasa. Yakni apa? Kamu upgrade kamu punya BIOS. Ya, terkadang BIOS yang sudah lama juga yang nggak pernah update itu membuat yang namanya blue screen, dan banyak kok yang menyebabkan blue screen itu karena BIOS. Kebetulan ini saya baru-baru update saya punya BIOS. Sekarang kita cek lagi ya. Jadi kebetulan ini saya punya aplikasinya khusus untuk Intel NUC. Ini namanya Intel NUC, bukan yang ini. Ini dia ya, Intel NUC driver. Kita buka ini. Check for new drivers. Coba kita cek ya. Dia sementara scanning ini memindai sistem Anda. Scanning artinya memindai itu ya. Drivers dan perangkat lunak Intel Anda telah diperbarui. Oke. Jadi sudah diperbarui nih. Artinya menu baru semua ini punya saya. BIOS-nya saya itu versinya ya, itu versi 004 tanggal 14 bulan 4 tahun 2021. Ini versi punya saya. Lalu sistem operasinya Windows 11. Ini sudah yang terbaru banget. Prosesornya Intel Gen Core i5 1135G7. Ini sudah yang terbaru. Jadi jangan lupa itu BIOS-nya harus yang baru ya, diperbarui. Oke, jadi saya kira itu aja ya. Jadi 9 cara mengatasi error unexpected store exception di Windows 11, 10, 8 dan Windows 7. Ini adalah jenis blue screen. Kalau kamu suka video saya ini, beri saya suka. Kalau kamu tidak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Kalau kamu memiliki cara yang lebih baik daripada cara yang saya berikan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, semoga saja saya bisa membantu kalian mengatasi kalian punya masalah baik yang menyangkut dengan hardware maupun dengan software. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.